itu dulu kalau zaman kita kuliah ya jokesnya kan gitu ya, peraturan di Indonesia itu kalau ditumpuk-tumpuk itu bisa tinggi banget gitu ya. Nah karena saking terlalu banyaknya peraturan yang ada. Sebenarnya yang paling banyak itu adalah peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat sangat baik tapi tidak bisa diimplementasikan. Gitu. Sehingga tujuan dari, kalau tadi kita bicara kesejahteraan masyarakat, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu tidak berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, host dari Sembang Hukum. Apa tuh? Oke, saya Putri Andini. Hari ini kita akan membahas terkait kalau minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas nih gimana sih cara peraturan perundang-undangan itu dibentuk, bagaimana prosesnya. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk selanjutnya tuh seperti apa. Apakah setelah dibentuk udah selesai gitu aja, atau ternyata harus ada lagi nih tahapan yang harus kita lalui. Karena kalau misalnya kita bicara peraturan perundang-undangan, maka yang harus difikirkan adalah apakah peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat itu masih relevan untuk diberlakukan pada saat ini, atau sebenarnya harus ada yang diubah, atau bahkan seharusnya sudah dicabut. Nah, hari ini di Sembang Hukum kali ini kita akan membahas, kita akan mensembangkan terkait bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan yang dibuat itu dijalankan dan dilaksanakan ke depannya. Oke, untuk itu hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa pastinya, teman-teman. Bintang tamu ini sudah melanglang buana di topik berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Ini udah gak asing lagi wajahnya nih teman-teman. Oke, di hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu Ibu Dwi Resti Bangun SHMH selaku analis hukum ahli muda pada kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Nah, beliau ini tadi sudah saya sampaikan jam terbangnya sudah sangat panjang sekali, luar biasa sekali di bidang peraturan perundang-undangan, karena dulunya sebelum jadi analis hukum ini beliau adalah Kepala Subbidang FPPHD, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Nah, selamat siang Ibu Dwi Resti Bangun. Selamat siang Mbak Putri. Oke, nah ini biasanya Bu Resti supaya lebih akrab, ini kan apalagi wajahnya masih muda nih teman-teman. Boleh nggak nih saya panggil Aka aja? Boleh. Panggil Ade juga boleh. Panggil Ade. Lagi. Oh gitu ya. Oke, Kak Resti, boleh mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan saya mau nanya dulu kabarnya. Ini kan karena bulan puasa, gimana kabarnya? Sehat kah? Sehat. Kebetulan hari ini puasanya cukup setengah hari aja. Oh ya, setengah hari ya. Oke. Sehat ya Kak Resti ya. Oke. Gimana kesehariannya nih selama di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau? Apalagi semenjak menjadi analis hukum ahli muda. Ya, semenjak menjadi analis hukum muda tentu saja ada beberapa bidang pekerjaan yang harus disesuaikan ya. Kalau tadinya kan lebih banyak mengurusi administrasi terkait dengan tugas administratif sebagai struktural, sekarang mesti sedikit main-main ke bagian materi juga ke substansi perkara analisis dan evaluasi ini juga. Nah, kalau tadi Mbak Putri bilang sudah melanglang buana, ini saatnya mendarat sih sebenarnya. Oh, mendarat ya. Jadi yang awalnya di atas sekarang mendarat dulu nih. Oke. Nah, hari ini kita nih akan membahas terkait bagaimana sih peraturan perundang-undangan pasca dibentuk. Apa nih yang seharusnya dilakukan nanti ke depannya. Nah, kalau kita bahas itu berarti ini kita kenal, kita dengar itu yang namanya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan ya Kak Resti. Nah, mungkin untuk sebagai informasi kepada teman-teman pendengar setia Sembang Hukum ini, mungkin boleh nggak Kak dikasih tahu apa sih sebenarnya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan itu? Oke, baik. Kita disclaimer dulu, saya hari ini mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang karena ini bulan puasa ya, jangan berat-berat banget. Okay. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang mendengar ini bisa memahami secara utuh apa sih sebenarnya analisis dan evaluasi peraturan itu. Nah, saya coba gambarkan bahwa ini adalah proses untuk melakukan sebuah penilaian atau sebuah katakanlah medical check up
terhadap sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Nah, apa saja yang mau kita lihat, apa saja yang mau kita nilai, itu tentu saja satu, bagaimana sebuah peraturan itu mencapai keberhasilannya. Nah, kita mau lihat itu, kita mau medikal itu. Kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan dari peraturan yang sudah berlaku itu. Nah, kemudian kita mau memedikal juga apakah peraturan itu masih berlaku efektif dan efisien di dalam masyarakat. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu tuh tujuan kita lakukan atau apa itu kegiatan analisis dan evaluasi. Oke, jadi kalau tadi kata Kak Resti diibaratkan sebagai orang ya, berarti proses analisis dan evaluasi itu adalah bagaimana kita melakukan medical check up pada diri kita ya. Benar. Kak ya, berarti untuk melihat kita nih sehat gak sih? Benar. Atau ternyata ada yang sakit nih, ternyata harus ada yang dikasih obat atau apa gitu ya Kak ya. Jangan sampai nanti udah keburu besar masalahnya, itu baru kemudian kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Kalau kita rutin mengadakan medical check up tuh kita tahu tuh maksudnya kolesterolnya naik, jadi mesti diapain gitu. Nah, seperti itu juga halnya terhadap analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Oke, nah ini nyambung nih sama pertanyaan saya yang kedua. Jadi kalau tadi Kak Resti bilang bahwa analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan itu seperti kita melakukan medical check up pada diri kita sendiri. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya kita melakukan medical check up dalam hal ini terhadap peraturan perundang-undangan itu, Kak? Oke, jadi gini. Sebuah peraturan perundang-undangan itu ketika dibentuk ya, pasti dia punya tujuan kan. Betul. Nah, sudah melewati rangkaian proses nih, mulai dari perencanaan sampai nanti tahapan pengundangan. Kan kalau nggak salah 2 minggu yang lalu narasumber kita juga sudah cukup jelas gitu. Nah, tapi kemudian dalam berjalannya kita harus melihat cita-cita yang mau dicapai dalam pembentukan ini terlaksana nggak? Nah, itu baru bisa dilihat kalau peraturan ini sudah diimplementasikan, sudah berjalan di masyarakat. Karena ada begitu banyak faktor yang akan mempengaruhi gitu ya. Contoh misalnya, satu, sumber daya manusianya ketika melaksanakan peraturan ini. Cukup mumpuni nggak? Bisa nggak? Kemudian organ-organ di dalamnya, bisa nggak dia gitu untuk bekerja mencapai tujuan dari peraturan ini? Budgeting gitu ya, anggaran. Ada nggak anggarannya, alokasi anggaran untuk mengerjakan hal-hal ini? Sehingga apa? Sehingga tujuan ini itu kemudian bisa kita ukur tercapai atau tidak implementasinya di dalam masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi memang iya ya, ternyata memang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebuah peraturan itu dibentuk pasti ada alasannya ya Kak ya. Ada tujuannya nih, kenapa sih peraturannya harus dibentuk. Nah, untuk menilai apakah tujuan itu tercapai atau tidak, itulah dilakukannya analisis dan evaluasi sebagai bentuk medical check up tadi ya Kak ya. Betul. Nah, tadi juga sempat disinggung nih sama Kak Resti bahwa dalam menilai suatu peraturan perundang-undangan itu sehat atau tidak itu sebenarnya banyak faktor ya Kak ya. Betul. yang jadi indikator untuk menilai sehat atau tidaknya peraturan perundang-undangan itu. Nah, boleh nggak sih kata dirinciin lagi lebih rigid mungkin ya? Apa aja sih yang menjadi faktor atau apa aja yang dinilai saat kita melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan itu? Jadi kalau kita cek kesehatan nih ya teman-teman, kan banyak nih yang dilihat. Kita ngelihat tensi darah kita berapa, kolesterolnya gimana, asam uratnya gimana gitu ya. Nah, gimana kalau peraturan perundang-undangan? Apakah banyak detail-detail yang harus dilihat dan dinilai, atau hanya sebatas oh ya udah isinya aja yang dilihat gini pasal per pasal gitu? Gimana Kak? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kriteria, kalau dalam bahasa kami ya sehari-hari ya, kita sering pakai istilah kata pisau analisisnya seperti apa. Nah, sebenarnya pisau analisis ini beragam, tergantung POV masing-masing. Dan dalam hal ini tentu saja kita Kementerian Hukum itu memakai sudut pandang pendekatan hukum tentu saja. Nah, kita harus lihat gitu ya sembang hukum gitu ya. Kita harus lihat bahwa bagaimana kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu dulu. Itu pisau analisis yang pertama. Ya, yang kedua adalah kita bicara mengenai konsistensi dengan peraturan lainnya. Tumpang tindih nggak dia dengan peraturan sejajar lainnya? Kalau tadi kan dengan peraturan yang lebih tinggi nih. Nah, kemudian bagaimana konsistensinya dengan peraturan yang sejajar? Nah, kemudian kita lihat lagi kewenangannya. Oke. Kita punya kewenangan pemerintah, khususnya ketika kita di kantor wilayah gitu ya, kita di daerah ini kan berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Oke, karena kita di wilayah ya. Nah, jadi kita mesti melihat kewenangannya itu ada nggak. Jangan sampai sebuah peraturan itu dibuat di luar
atau melebihi kewenangan yang ada. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana implementasinya. Organ-organnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada nggak, berjalan nggak seperti itu. Nah, kemudian kita bisa cek juga dengan dampaknya di masyarakat. Masyarakat, keseluruhan masyarakat di daerah, atau mungkin kelompok masyarakat tertentu di daerah. Seperti itu. Jadi pisaunya akan banyak sekali, tapi kurang lebih yang selama ini kita pakai, kita akan berangkat dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Oh, berarti banyak juga ya Kak ya. Cukup banyak. Dari awal ada nggak sih, dari awal tuh kita nilai benar nggak sih ini kesesuaiannya ya, peraturan perundang-undangannya benar nggak sih dibentuk gitu ya Kak, maksudnya ya. Betul. Oke, terus kemudian dilanjutkan lagi dari kewenangan tadi ya, Kak Resti sampaikan ada nggak gitu ya kewenangan untuk membentuk peraturan ini gitu, sampai ternyata ke dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah peraturan yang udah dibuat ini bermanfaat nggak sih untuk masyarakat gitu ya Kak ya? Atau justru merugikan kelompok masyarakat Atau justru tertentu. merugikan. Nah, pernah nggak sih Kak ada peraturan perundang-undangan yang dibuat ternyata nggak sesuai nih sama peruntukan awalnya gitu. Dari misalnya peraturan A dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat. Oh, ternyata setelah peraturan itu dibentuk, ternyata kayaknya masyarakat belum terlalu sejahtera nih. Seperti itu. Jadi kayak pernah nggak Kak Resti itu mengalami atau menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang seperti itu? Oke. Sebenarnya yang paling banyak itu adalah peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat sangat baik tapi tidak bisa diimplementasikan. Oh, gitu. Sehingga tujuan dari, kalau tadi kita bicara kesejahteraan masyarakat, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu tidak berjalan. Ya, misalnya sebuah peraturan perundang-undangan dia akan kan sifatnya lebih umum ya dibandingkan dengan peraturan pelaksana lainnya. Dalam hal ini peraturan kepala daerah. Nah, misalnya dia sudah mengatur nih di peraturan daerahnya, tapi kemudian dia mendelegasikan kepada peraturan di bawahnya untuk tata cara hal teknis itu dilakukan. Tapi ternyata 2, 3, 4, 5, 6 tahun sampai peraturan daerah itu berlaku, itu peraturan teknis pelaksananya belum ada. Sehingga semangat yang tadinya dibawa oleh peraturan daerah ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Jadi ternyata bentuk implementasi dari peraturan perundang-undangan itu juga penting ya Kak ya. Jadi nggak hanya peraturan yang dibuat itu sebaik apa, tetapi juga berpengaruh pada implementasinya nih, bermanfaat atau tidak gitu. Karena kadang-kadang kita suka berhenti dengan kita cukup puas gitu ya dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Kenapa? Karena memang kalau kita pahami proses pembuatannya sendiri itu kan sudah cukup panjang. Mulai dari proses perencanaan itu sendiri sampai diundangkan itu kan prosesnya panjang ya, Mbak Putri. Jadi memang ketika itu terjadi, wajar saja saya rasa ketika kita sebagai pembentuk itu merasa senang gitu ya, bahwa ini sudah bisa kita realisasikan dan kita berikan bagi masyarakat gitu. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa implementasi di lapangan itu juga adalah sesuatu hal yang harus kita ukur juga gitu. Sehingga ini satu siklus yang saya rasa tidak bisa dipisahkan gitu ya, mulai dari perencanaan sampai kita melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan itu. Betul. Jadi kalau diibaratkan gitu ya Kak, mungkin gini ya. Maksudnya kayak kita nih, kita pengen beli sesuatu, udah kebeli sesuatu ya udah kita udah beli, padahal sesuatu yang kita beli itu harus kita jaga. Gitu ya Kak, harus kita lihat-lihat juga nih, ini masih bisa kita pakai nggak sih ke depannya gitu ya Kak ya. Kayak orang beli rumah deh Mbak Putri, atau orang bangun rumah gitu ya. Orang bangun rumah tuh kan didesain sedemikian rupa, digambar gitu ya, kemudian dibangunlah oleh arsiteknya dan segala macamnya. Tapi ketika kita melihat dalam kurun waktu beberapa tahun, rumah kan juga butuh maintenance ya. Betul. Ya, mesti dilihat kembali apakah dapurnya berfungsi dengan baik, kamar mandinya tersumbat atau tidak gitu. Nah, makanya perlu dilakukan pemeriksaan itu tadi secara berkala. Kalau tidak kita lakukan, rumah deh misalnya kalau kita tinggalkan lama gitu ya, tidak kita lihat-lihat nih aset kita gitu ya, akan ada kebocoran di mana-mana, akan ada ya bentuknya berubah fungsi, penurunan fungsi, kumuh dan yang lain-lain. Pintunya dimakan rayap gitu ya. Pintunya dimakan rayap gitu. Syukur-syukur kalau pintunya nggak dijebol orang gitu ya. Ternyata daun pintunya udah diambil orang gitu. Jadi memang terhadap peraturan daerah ini ya
saya analogikan seperti itu gitu. Jadi kalau ini kita anggap sebuah aset, baik itu aset daerah, aset negara gitu ya, karena peraturan itu dibuat untuk mensejahterakan rakyat, kita mesti maintenance gitu loh aset kita. Seperti layaknya kita maintenance aset-aset kita yang lain nih kan Mbak Putri, misalnya di rumahnya asetnya banyak nih gitu ya, itu mesti dicek satu-satu gitu ya di maintenance. Asetnya ada kompor gitu ya. Oke, tadi udah banyak nih analogi-analogi yang udah disampaikan oleh Kak Resti ya, mulai dari ternyata peraturan perundang-undangan itu seperti badan gitu. Peraturan perundang-undangan tuh harus kita lakukan medical check up. Dikasih lagi analogi yang lain yang lebih gampang lagi supaya teman-teman bisa lebih memahami gitu ya, bahwa ternyata peraturan perundang-undangan juga bisa loh kita analogikan sebagai suatu rumah yang kita bangun. Ternyata setelah kita bangun nggak bisa kita diemin gitu aja, tetap harus kita kontrol nih. Oh, apakah rumahnya ada kebocoran atau tidak, apakah pintunya masih bagus atau tidak, dan lain-lain ya Kak ya. Betul. Supaya tetap itu tadi fungsinya masih tetap terjalan ya Kak ya. Oke, tadi sempat dibahas juga bahwa karena kita di daerah, tadi Kak Resti dari tadi nyebutnya peraturan daerah ya Kak ya, peraturan kepala daerah. Nah, sebenarnya Kak, apa aja sih yang bisa dilakukan analisis dan evaluasi? Apakah hanya sebatas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, atau ternyata aturan-aturan lain bisa kita lakukan analisis evaluasi? Boleh, sebenarnya ini namanya juga analisis dan evaluasi peraturan ya. Jadi peraturan apa saja di tingkat apa saja itu memang bisa dilakukan analisis dan evaluasi. Mulai dari undang-undang, PP, Perpres gitu, itu semua bisa dilakukan analisis dan evaluasi. Tapi memang khusus di daerah, analis hukum yang ada di daerah ini kita biasanya main-mainnya ya terkait peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Nah, kita kebetulan punya juga teman-teman analis hukum yang ada di unit pusat atau di kementerian lembaga lainnya. Tentu saja mereka juga punya kompetensi, juga juga punya kesempatan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Oke, gitu. Jadi saya gantian nih, saya mau analogi nih. Oke. Jadi ibarat lauk, udah piring masing-masing tuh udah ada lauknya masing-masing gitu. Jangan ngambil lauk orang Jangan gitu deh ngambil kira-kira. orang ya. Iya. Oke, jadi karena kita di daerah, berarti yang kita lakukan adalah peraturan perundang-undangan yang ada di daerah gitu ya Kak ya. Betul. Oke deh. Jadi udah dibahas tadi apa sih analisis evaluasi dan apa aja sih yang bisa dilakukan analisis dan evaluasi. Nah, sekarang saya mau nanya nih Kak, sebenarnya seberapa penting sih peran dilakukannya analisis dan evaluasi hukum ini untuk perkembangan zaman pada saat ini, apalagi sekarang kan zaman berkembangnya pesat ya Kak ya. Maksudnya hari ini belum ada, besoknya ternyata udah ada gitu. Nah, itu seberapa penting sih dilakukannya analisis dan evaluasi ini untuk perkembangan zaman saat ini? Oke. Kalau kita nilai seberapa penting, menurut saya ini penting ya. Kenapa? Karena proses analisa dan evaluasi inilah yang pada akhirnya akan memberi gambaran secara utuh bagaimana peraturan perundang-undangan yang tadinya kita rencanakan dengan ideal itu bisa diimplementasikan di lapangan. Dari sana kita bisa mengukur kelemahan dan juga termasuk kekuatan sebuah peraturan perundang-undangan ini ketika diimplementasikan. Karena gini, kelemahan itu tidak bisa kita lihat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Oke, benar. Ya, baru bisa kita nilai kelebihan dan kelemahan itu ketika itu sudah dijalankan di dalam masyarakat. Nah, sehingga ini kayak saya sebut tadi, ini siklus. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana ini kemudian penting untuk mendukung pembentukan hukum, karena tentu saja ketika kita memberikan masukan atau hasil analisis evaluasi ini, kita mulai melihat Mbak Putri, mana yang masih relevan, mana yang ternyata sudah harus diganti, atau mana yang ternyata sudah sangat-sangat tidak bisa dipertahankan sehingga harus dicabut. Nah, dari rekomendasi atau hasil analisis yang kita berikan ini tadi tentu saja akan memberikan dukungan terhadap pembentukan, sehingga ketika akan dibentuk, katakanlah itu pembentukan baru atau ketika akan dilakukan perubahan, paling tidak si pembuat undang-undang ini sudah mendapat belanja masalah yang ada di lapangan, implementasinya seperti apa. Jadi kita memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang untuk melihat lagi dari ideal yang sudah dibuat itu, belanja masalah di lapangannya tuh apa sih ternyata gitu loh. Oke, karena jangan sampai peraturan perundang-undangan yang dia udah dibuat ternyata nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Kayak betul. Sama sekalian nih mau nanya Kak. Kira-kira kok banyak ya pertanyaannya ya? Kan
Kan kita sembang-sembang. Puasa loh Mbak Putri. Puasa, nggak apa-apa, biar makin semangat puasanya. Harus Oke, banyak yang baiklah. ditanya. Jadi kan kalau banyak yang ditanya, makin lapar. Nanti buka puasa makin semangat. Begitu pula, baiklah, baiklah. Gitu, kan. Biar suara perutnya nggak kedengeran kan. Jadi suara sama kita suara aja kita ya. Oke, Kak ini mau nanya nih. Sebenarnya apakah menurut Kakak itu peraturan perundang-undangan itu seharusnya dibuat untuk menyelesaikan masalah, atau sebenarnya ya bisa juga kok masalah-masalah yang ada di masyarakat itu tidak harus diselesaikan dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan, atau ya udah setiap masalah kita buat aja aturannya gitu. Gimana Kak? Ini sebenarnya pertanyaan menjebak ini. Aduh. Ya, jadi begini. Saya termasuk mazhab yang menganut bahwa tidak semua permasalahan itu harus dibentuk dalam regulasi, ya. Karena kita pahami membentuk regulasi itu juga punya tata cara yang cukup panjang gitu ya. Dan kalau kita bicara biaya mengenai pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, kita tidak bicara jumlah yang sangat kecil. Tapi gitu ya, sebuah peraturan itu tujuannya kan dibuat untuk mengatur masyarakat. Ya, jadi kita memang mesti memilah kembali mana hal-hal yang harus diatur di dalam sebuah peraturan gitu ya. Dan lingkup materi muatannya itu masing-masing. Ada juga misalnya hal-hal yang ternyata cukup diatur misalnya dengan kebijakan misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak Putri tadi, kita mesti lihat masalah yang mau diatur sih. Ya, tujuan yang mau diaturnya seperti apa gitu. Karena memang kalau semua kemudian kita tarik menjadi sesuatu yang harus dibuatkan peraturan perundang-undangannya, itu dulu kalau zaman kita kuliah ya jokesnya kan gitu ya, peraturan di Indonesia itu kalau ditumpuk-tumpuk itu bisa tinggi banget gitu ya. Nah, karena saking terlalu banyaknya peraturan yang ada. Jadi kita memang mesti melihat kembali gitu. Nah, termasuk sebenarnya analisis dan evaluasi ini juga diperlukan untuk melihat kembali gitu loh, peraturan gitu ya, betul, peraturan-peraturan yang ternyata sudah tidak efektif dilakukan, dan itu banyak sekali Mbak Putri. Jadi ternyata sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, tapi tidak dicabut, dibiarin aja gitu. Nah, masalahnya kita ketika itu tidak dicabut, maka kita anggap itu masih berlaku. Betul, dan harus kita jalankan gitu ya Kak ya. Betul. Nah, tapi memang makin kesini ya, saya melihat semangat pemerintah daerah untuk mulai rapi-rapi nih terhadap peraturan-peraturan yang ada itu juga semakin tinggi. Sudah mulai banyak gitu ya pemda-pemda yang kemudian membuat peraturan-peraturan pencabutan gitu ya, perda pencabutan, dan melakukan inventarisir terhadap perda-perda yang ternyata sudah tidak relevan lagi gitu untuk pengaturan. Dan saya rasa ini sesuatu yang penting ya untuk dilakukan dalam tataran untuk menata regulasi yang ada. Oke, jadi sebenarnya permasalahan itu tidak selamanya selesai dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan ya Kak ya. Dan dibentuknya pun peraturan perundang-undangan nggak bisa kita setelah selesai dibentuk ya udah gitu ya. Tetap harus di-maintain, tetap harus dilihat lagi apakah tetap masih bisa berlaku atau tidak gitu ya Kak. Berarti kan masyarakat cepet ya sekarang ya, perkembangan tuh masyarakat dinamika perkembangan kan zret gitu ya Kak ya. Hari ini itu apa ya? Cepet gitu kan. Itu adalah suara gitu ya. Baik gitu. Kita mesti satu pemahaman terhadap konsep serak itu banyak artinya ya Kak. Oke, Kak, dari tadi kita udah bahas konsep nih. Apa sih analisis dan evaluasi? Kita udah bahas pentingnya itu seperti apa. Nah, ini sekarang saya mau tanya lebih dalam lagi nih. Banyak kan sebelum lebih dalam ya Mbak Putri. Saya tuh kan nonton ya. Iya. Episode-episode sebelumnya. Biasanya suka ada mbak-mbak, mas-mas gitu yang masuk ke dalam. Kok di episode ini saya udah tunggu-tunggu berapa menit nggak keluar-keluar ya. Sebenarnya sih tadi kita mau ngobrol-ngobrol sembang-sembang sama Kak Resi pas sahur tadi sebenarnya. Belum bangun. Iya, tapi nanti kita masih ada belek-belek gitu kan, rambutnya masih berantakan. Buat nata-nata meja walaupun nggak dicicipi. Nanti keambil sama saya. Hilaf nanti keambil sama saya. Salah nanti produsernya nih yang kena serang. Ya soalnya agak kosong aja gitu ya di episode nanti ini. Mungkin boleh diedit ada ini luti gendang gitu ya, ada teh tari di sini gitu. ya. Yang lalu-lalu agak banyak soalnya hidangan mewah ya yang lalu kayak kena diskriminasi gitu saya gitu. di episode ini. Enggak Kak. Nanti sahur saya kirimin ke Kakak mau request sama Kak. Tolong produser dicatat.
Oke, Kak, tadi kita udah bahas konsep, sekarang saya mau kulik nih lebih dalam nih supaya jadi informasi tambahan juga kepada teman-teman yang lagi nonton nih Sembang Hukum episode kita hari ini. Kita masuk ke bagaimana prosesnya nih, Kak. Nah, dalam melakukan analisis dan evaluasi, sebenarnya tahapannya itu apa aja sih, Kak? Maksudnya step by stepnya gimana sih cara kita melakukan analisis dan evaluasi? Gimana sih cara kita melakukan medical check up badan kita ini yang tadi dianalogikan oleh Kak Resti? Oke, kalau Mbak Putri, kalau medical check up biasanya tahapannya gimana? Tahapannya adalah saya bangun tidur, kemudian saya mandi, saya ke mobil dan saya ke rumah sakit. Iya. Oke. Ya sebenarnya tahapannya kurang lebih seperti tahapan ketika kita melakukan proses di tempat lain lah. Yang pertama tentu saja kita harus mengulik dulu topiknya apa. Ya, jadi kita mesti cari ide dulu nih. Apa nih yang mau kita lakukan analisis, topik apa yang mau kita angkat. Karena kan peraturan perundang-undangan tuh banyak ya, maksudnya keterkaitannya gitu. Temanya tuh banyak. Nah, supaya kita bisa fokus, kita mesti tentuin dulu nih. Kita nih mau ngerjain atau kita mau menganalisa dan evaluasi terkait tema apa. Oke. Nah, tema itu didapat dari mana? Tentu saja satu, kita bisa berkaca kepada prioritas program pemerintah di daerah. Ya, itu salah satu opsi. Tidak harga mati ya, itu salah satu opsi. Kemudian juga isu krusial yang ada di masyarakat saat ini gitu ya. Apa yang menjadi trending topik nih misalnya sekarang gitu. Lagi hot bahas isu apa. Karena kan kadang-kadang di daerah juga banyak nih, maksudnya gejolak-gejolak yang muncul di masyarakat. Banyak banget nih isunya sekarang ya, terhadap peraturan-peraturan. Nah, itu jadi langkah pertama kita harus menentukan dulu tema yang mau diangkat itu apa. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat temanya apa, maka langkah berikutnya adalah kita harus melakukan inventarisasi data, bahan, dan informasi. Ya kan, supaya kita nggak buta-buta Fokus kayu ya. nih istilahnya. Jadi kita tahu nih kalau temanya ini kita cari dulu literasinya seperti apa, kemudian peraturannya yang ada seperti apa, dikaitkan juga dengan peraturan yang lebih tingginya seperti apa yang mengatur peraturan induk yang mengatur di atasnya, kemudian juga pemberitaan-pemberitaan media terpercaya lainnya gitu ya, informasi-informasi. Nah, ketika kita sudah memperoleh itu, kita sudah inventarisasi data dan informasi serta bahannya, barulah kemudian kita melakukan evaluasinya. Nah, kita lakukan evaluasi dengan metode-metode yang terpercaya dan terukur. Nah, kemudian tentu saja ketika kita melakukan analisa dan evaluasi, kita butuh feedback. Betul. Kita butuh masukan. Ya, karena biar bagaimanapun partisipasi publik gitu ya, itu juga menjadi bantuan gitu buat kita memperkaya hasil analisa dan evaluasi kita. Bahkan kita juga bisa mendatangkan, biasanya kalau kami ya Mbak Putri, kami kesempatan mendatangkan Bapak Ibu narasumber yang memang menguasai bidangnya. Memang mumpuni di situ ya. Benar, karena apa? Kadang-kadang yang kita kulik ini masalahnya terlalu teknis. Benar. Nah, sementara kita ini, kami ya terutama ya analis hukum ini berkacanya kan kepada materi hukumnya, betul, peraturan perundang-undangannya. Tapi bagaimana implementasi teknis di lapangannya, tentu saja Bapak Ibu yang bekerja di bidang teknis itu pasti lebih mendalami hal itu, sehingga kita pun diperkaya dengan masukan-masukan yang kita dapat dari mereka. Belum lagi kalau ada kesempatan gitu ya, FGD dari akademisi mungkin yang bisa memperkaya kita. Intinya kita di tahap ini adalah mempersiapkan atau menyediakan ruang bagi partisipasi orang lain, masyarakat gitu ya, dan juga narasumber-narasumber atau tokoh-tokoh pelaku-pelaku yang melaksanakan sesuai bidangnya masing-masing. Nah, setelah mendapat masukan itu semua, baru kemudian kita menyusun apa yang bisa kita simpulkan. Rekomendasi apa yang akan kita berikan. Rekomendasi ini bisa bersifat regulatif maupun bisa bersifat non-regulatif. Nah, nanti setelah kita susun nih rekomendasinya,
barulah akhirnya rekomendasi itu kita serahkan kepada pihak terkait. Dalam hal ini kalau khususnya analisis dan evaluasi dilakukan kepada peraturan daerah, maka akan kita kembalikan kepada pemerintah daerah. Oke. Yang punya aturannya itu ya, Kak, ya. Benar. Karena kita membantu mereka melihat dari sudut pandang kita, dan kita berharap hasil analisis evaluasi ini bisa membantu teman-teman di pemerintahan daerah untuk berkaca gitu ya, berkaca kepada belanja masalah yang ada di lapangan sesuai hasil analisis evaluasi yang kita lakukan. Oke. Nah, tadi Kakak sempat bilang nih bahwa dalam melakukan analisis evaluasi itu menggunakan metode yang terukur. Gitu, Kak. Metode seperti apa sih Kak yang terukur itu? Oke. Apakah metode baca ringkas gitu, atau ternyata metode ya udah sesuai dengan masalah di lapangan gitu, atau ada metode yang lain nih metode yang sesuai waktu sih sebenarnya. Metode sesuai waktu ya. Tergantung tenggat waktu gitu ya. Kalau diminta 3 hari selesai gitu. Nggak lah, bercanda Mbak Putri. Nanti kalau beneran gitu saya kena marah nih. Nanti datang kan kata Kak Resti 3 hari selesai nih analisis evaluasi gitu, langsung datang nih semua. Langsung datang semuanya. Minta tolong analisis perda. Iya, bertumpuk nanti semuanya. Semangat ya Kak. Saya bantu doa. Jangan dong. Jangan cuma doa maksudnya. Gitu. Iya, jadi kalau bicara mengenai metode, ada banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi ini. Tapi khusus di kantor wilayah, kita sudah diberikan pendekatan pisau analisis yang sudah diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ya, jadi memang kita berangkat dari sana, ini gunanya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa analisis dan evaluasi yang kita lakukan itu dilakukan secara terukur, dilakukan secara sistematis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang kita kenal itu istilahnya adalah metode 6 dimensi. 6 dimensi. 6 dimensi. Apa aja tuh Kak? Banyak ya 6 dimensi. Banyak itu 6. Tapi sebenarnya ada juga sih yang lebih banyak dari itu. Ada yang 10, ada yang 12 gitu. 6 aja rasanya udah deg-degan ya. Iya, jadi kalau 6 itu yang ditetapkan oleh BPHN itu ada satu BPHN itu siapa? Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Ini Pembinaan adalah Hukum unit Nasional. eselon 1 yang membidangi masalah pembinaan hukum nasional, dan sebenarnya menjadi menjadi unit eselon 1 yang menjadi rumahnya para jabatan fungsional analis hukum ini. Berarti yang melakukan analisis evaluasi itu analis hukum ya. Betul. Berarti Kakak nih ya yang melakukan analisis evaluasi. Dan teman-teman ya. Teman-teman ya. Jangan cuma dan teman-teman garis bawah ya, teman-teman ya. Jangan hanya diri cute sendiri ya. Saya punya banyak teman-teman yang akan membantu. Gitu. Semangat ya teman-teman. Berarti di kantor wilayah sendiri berarti Kak Resti dan teman-teman analis hukum dan teman-teman analis hukum itu yang harus mengerjakan ini. Berdasarkan tadi metode dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, gimana tuh Kak metodenya Kak? Nah, jadi ada 6 ya tadi Mbak Putri ya, saya sampaikannya. Yang pertama itu dimensi Pancasila. Paling pertama ini harus, ini nggak boleh dirubah, nggak boleh di skip ya, nggak boleh di skip. Nah, kalau dari dimensinya pasti kita udah sangat memahami ya, gitu, bahwa ya semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber kepada Pancasila. Jadi kita akan melihat melalui pisau analisis ini apakah peraturan yang berlaku ini sudah sesuai dengan Pancasila gitu ya. Pancasila. Pasal-pasal sila-silanya, dan dalam dimensi ini itu ada variabel juga, kemudian ada indikator juga, jadi cukup detail sih sebenarnya. Tapi kalau saya sebutkan masing-masing indikator dan variabelnya nggak pulang kita hari ini. Beneran sahur di sini ya? Beneran buka lah paling tidak di sini. Buka di sini ya. Nggak sampai sahur saya sampai dimensi aja ya. Mungkin nanti teman-teman saya yang lain itu bisa menjelaskan tentang dimensi per episodenya. Jadi bisa lumayan tuh 6 episode ya. Teman-teman yang lain ya. Teman-teman stay tune untuk menonton ya, dan teman-teman stay tune untuk menjadi bintang tamu ternyata. Yang kedua itu adalah dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan. Jadi mesti dilihat bahwa jenis peraturan perundang-undangan itu kan ada banyak. Nah, materi muatan yang diatur dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan itu tentu saja berbeda-beda. Misalnya gitu ya, materi undang-undang tidak bisa kita salin bulat-bulat menjadi materi peraturan daerah. Nah, jadi semuanya itu punya rumahnya masing-masing, dan kita harus memastikan
Dia sesuai tepat Oke. di rumahnya masing-masing. Oke. Jadi jangan masuk ke rumah orang lain. Oh gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga dimensi disharmoni pengaturan. Nah, ini juga sama, kadang-kadang gitu ya, sebuah peraturan itu dia bertentangan baik dengan peraturan di atasnya maupun dengan peraturan yang sejajar. Nah, ini juga harus kita lihat. Jadi harus kita analisis juga terkait pengaturan ini supaya dia harmoni nih antara yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian dimensi yang keberapa ini udah Mbak Putri? 1, 2, 3, 4 ya. ya. Keempat ya. Oke, yang keempat itu adalah dimensi kejelasan rumusan. Nah, jadi mesti jelas nih kata-kata di dalam sebuah peraturan itu. Oh, oke. Jangan sampai menimbulkan ambiguitas. Jadi makin dibaca orang makin bingung sebenarnya. Kayak zeret tadi itu Iya, ya. kayak zeret gitu. Itu ambigu itu ya. Jadi ini sebenarnya mau ngomongin apa? Mau ngatur tentang apa? Sehingga kalau bisa gitu ya, sudah tidak diperlukan, bukan kalau bisa sih, itu emang harus tidak lagi ada penafsiran-penafsiran yang akhirnya membingungkan. Oh, harus jelas Harus gitu ya jelas, Kak berarti. gitu. Oke. Nah, kemudian dimensi berikutnya itu adalah kesesuaian asas bidang hukum. Jadi banyak nih asas-asas, teori-teori. Nah, ini sebenarnya ahlinya Mbak Putri sih sebenarnya ya. Dia biasanya kalau teori-teori agak banyak nih gitu ya. Nah, jadi nggak taunya. jadi ini emang harus disesuaikan gitu ya hal ini. Kemudian yang terakhir, bener ya? Terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. Betul. Oke, yang Ini kita bahasnya 6 kan Kak, enggak 10, 12 ya. Enggak, kita 6 aja. Udah cukup gitu. Udah cukup. Nanti teman-teman saya marah. Jadi yang terakhir itu adalah dimensi efektivitas. Ya. Nah, ini yang paling seru sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena disinilah sebenarnya kita melihat ke lapangan, kita belanja ke lapangan gitu untuk melihat apakah yang dari tadi kita bahas, apakah itu sudah bisa diimplementasikan dengan sangat baik sesuai dengan maksud dan cita-cita si pembuat peraturan perundang-undangan. Oke, supaya tadi di awal maksud dibentuknya tuh ngena gitu ya Kak ya. Oke. Betul. Karena kalau tadi kita bicara mengenai disharmoni pengaturan, kemudian kesesuaian rumusan, ya kesesuaian asas, tentu saja sebenarnya ketika membentuk peraturan perundang-undangan, kelima variabel ini sebenarnya sudah bisa sudah bisa dilirik oleh si pembentuk peraturan perundang-undangan. Sudah mulai bisa diterapkan bagian ini. Oke. Pasti ketika dia melakukan pembentukan dia akan melakukan harmonisasi dong. Oh iya. Ya, yang gitu. ini yang dibahas sama 2 episode sebelumnya tuh ya, betul Kak, gitu. Jadi tahapannya itu saya rasa sudah dipersiapkan sematang mungkin gitu. Nah, tapi khusus variabel ke-6 ini nggak bisa. Efektivitas itu baru bisa kita lihat setelah berlaku. Oh benar, kita lihat di masyarakat betul, ya Kak ya. Betul. Nah, tapi juga terkait misalnya variabel disharmoni pengaturan itu kan mengalami perubahan terus. Betul. Ya, misalnya waktu ini dibentuk dia nggak bertentangan sih, tapi ternyata apalagi kita di level peraturan daerah, ternyata mungkin dalam 2-3 tahun ini ada peraturan atau undang-undangnya yang berubah gitu misalnya, sehingga peraturan daerah tentu saja harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oh gitu Mbak Putri. Rigid ya teman-teman, makanya tadi dibilang metode yang terukur ini sudah serigid mungkin. Betul. Diatur metodenya sedemikian rupa supaya apa? Supaya mungkin menjadi acuan bagi teman-teman yang mau melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan ya Kak, untuk menilainya ternyata nggak bisa kita lihat hanya dari secara tulisan di atas kertas aja. Betul. Ternyata kita juga bisa melihat tadi dari apa yang Kak Resi bilang, kita menilai juga dari sisi Pancasila, dia bertentangan nggak sih dengan 5 sila? Hafal nggak 5 sila? Hafal ya? Mbak Putri ya? Di bawah kita tes Mbak Putri ya? Insya Allah ingat, Insya Allah paham ya. Oke, itu tadi yang pertama Pancasila. Kemudian yang kedua tadi Kak Resi sempat sampaikan juga dilihat dari kesesuaian ya, kata Kak Resi, sama rumah, bener nggak nih rumahnya, atau ternyata kita salah masuk rumah gitu. Ini saya mau main analogi lagi nih Kak. Aduh. Karena kalau sama Kak Resi kayaknya suka mau analogi nih. Ini biar nggak berat aja. Iya. Jadi kalau saya juga bisa analogikan kayaknya kesesuaian tadi, dimensi kesesuaian jenis, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan yang tadi kata Kak Resti bisa juga diibaratkan kayak baju ya Kak ya. Jadi kayak Pak produser nih, ini kebetulan ada Pak produser nih di depan kita. Hari ini spesial ya, Spesial. ada Pak produser. Diliatin langsung sama produser. Aku grogi loh.
Jadi ibaratnya nih, Pak produser ya, Pak kan berarti laki-laki Iya. ya Kak ya. Pak produser nih harusnya berarti pakai celana. Oh iya benar. Bukan pakai rok gitu ya Kak ya. Benar. Kalau pakai rok berarti nggak sesuai nih. Benar. Gitu ya Kak Benar, ya. benar Berarti banget. harus dilihat dari bener nggak sih harusnya si Pak produser ini pakai celana atau dia seharusnya pakai rok gitu. Coba ya, Mbak Kak? Putri pastikan dulu hari ini. Pak Pakai produser. celana produsernya. Alhamdulillah Pak produser ini Alhamdulillah. tidak pakai rok ya Kak ya. Tepat ya berarti ya. Tepat berarti. Oke. Kemudian tadi yang ketiga, nah ini menarik ini, ada dimensi disharmoni tadi ya Kak ya. Itu tadi kata Kak Resti melihat nih apakah ada pertentangan antara peraturan yang dibentuk dengan peraturan yang lain. Kemudian tadi ada kesesuaian asas. Kemudian yang paling penting juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan efektivitas. Bagaimana sih ternyata pelaksanaannya? Karena tadi seperti yang sudah disampaikan di awal-awal ya oleh Kak Resti, bahwa peraturan perundang-undangan nggak hanya selesai dibuat selesai, tapi kita juga harus melihat bagaimana sih implementasinya di lapangan gitu ya. Ternyata serigid itu teman-teman, bagaimana kita melakukan medical check up terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat. Jadi mau bergabung dengan teman-teman yang lain? Ayo kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, Menarik loh. menarik. Dengan teman-teman lain. Dengan teman-teman. Semangat ya teman-teman. Banyak banget nih saya kasih semangat kepada teman-teman analis hukum. Kayak berat banget jadi teman-teman saya Iya, sekarang ya. semangat ya teman-teman. Oke. Nah, tadi juga sempat disampaikan Kak Resti bahwa yang melakukan, walaupun memang ternyata yang melaksanakan ini di kantor wilayah analis hukum ya Kak ya, tapi juga melibatkan instansi-instansi lain yang terkait ya Kak ya. Tadi disampaikan ada juga bekerja sama dengan orang-orang terkait, karena mungkin apakah tidak bisa dilakukan analisis evaluasi ini sendiri atau gimana Kak? Berarti banyak nih rekanan-rekanan atau instansi terkait yang dilibatkan untuk melakukan analisis evaluasi. Oke. Sebenarnya sama aja Mbak Putri, sama dengan halnya kita melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Semakin banyak mata yang memandang, semakin kaya kita dengan masukan-masukan yang ada. Nah, sama halnya dengan waktu kita melakukan analisis dan evaluasi. Semakin banyak sudut pandang yang kita lihat, gitu ya, akan memperkaya dan mempertajam hasil analisis dan evaluasi yang kita lakukan. Balik lagi, kacamata kita sangat terbatas dengan kacamata secara normatif. Benar-benar. Secara Tidak substantif ya, nggak teknis gitu. Tidak ya. teknis gitu ya. Jadi kacamata kita ini ya kacamata normanya aja, kacamata peraturannya aja. Sementara kita mesti mendarat di masyarakat gitu ya. Jangan sampai norma-norma yang kemudian kita buat ini gitu ya, peraturan, aturan-aturan, pasal-pasal ini kemudian tidak bisa diimplementasikan. Nah, itulah kenapa dalam proses analisis juga kita membutuhkan feedback dari luar gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga mereka usernya. Iya, betul gitu. Nah, belum lagi sebenarnya Mbak Putri, analis hukum itu kan tidak hanya ada di kantor wilayah. Oh gitu. Teman-teman di pemerintahan daerah sekarang juga sudah banyak yang analis hukum menjadi bagian dari rumpun jabatan JFT analis hukum. Nah, ini tentu saja akan memperkuat kekuatan analis hukum itu sendiri. Kenapa? Karena sudut pandang teman-teman analis hukum yang ada di Pemda pasti akan lebih luas. Betul. Gitu ya, lebih luas terhadap tugas dan fungsi OPD yang ada gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga ini rumahnya mereka gitu. Mereka lebih memahami gitu. Dan juga mungkin mereka terlibat juga misalnya dalam proses pembuatan dan melihat langsung bagaimana implementasinya di lapangan. Oke. Jadi kalau bisa dikerjakan beramai-ramai Mbak Putri, baiknya sih kita bergandengan tangan untuk bisa mempertajam hasil rekomendasi yang kita sampaikan. Bersinergi. Ya. Berarti tadi kata-kata semangat saya tidak hanya saya tujukan kepada teman-teman analis hukum di kantor wilayah, tapi juga terhadap teman-teman saya juga. Iya, terhadap analis hukum di instansi yang lain ya Kak ya. Semangat ya teman-teman. Oke. Nah Kak, tadi itu udah dibahas banyak banget nih ya. Ini belum selesai nih pertanyaan. Belum. Masih banyak. Kita masih banyak waktu sampai berbuka puasa. Kan tadi Kakak mau ini kan kemarin makanan. Ira-ira dari produser sebentar aja. Sebentar. Banyak banget ya. Seru soalnya pembahasannya. Di bensi aja sampai 6 gitu. Ya. Kak, tadi kita udah bahas banyak nih dari konsep gimana cara prosesnya, ternyata ada metode 6 dimensi loh, ternyata nggak hanya kita nge-review aturannya tapi ternyata ada metodenya yang harus digunakan.
Nah, sekarang saya mau nanya nih Kak, apa sih tantangan Kakak? Apalagi terkhusus ya, Kakak sebagai analis hukum nih, berarti kan Kakak nih yang tiap hari melakukan analisis dan evaluasi. Kakak ibaratnya Kak Resti ini dokternya teman-teman, ya kan? Dokternya untuk melakukan medical check up terhadap kita yang tubuh kita yang peraturan perundang-undangan ini. Nah, apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama menjadi analis hukum ini dalam melakukan analisis dan evaluasi? Nah, sebenarnya kalau jawaban ini saya butuh bantuan teman-teman sih. Teman-teman, karena sih butuh partner. Oke. Saya coba nih ya Mbak Putri, karena kalau bicara tantangan saya menghindari untuk ini jadi tempat untuk curcol. Oke. Ya, saya nggak mau jadi kayak gitu. Tapi yang namanya pekerjaan tentu semuanya akan punya tantangan, ya. Tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi tantangan itu. Nah, terus terang untuk kami sendiri di kantor wilayah gitu ya, tantangan kami saat ini adalah jumlah teman-teman kami nggak terlalu banyak. Oke. Nah kemudian berkaitan juga dengan target nih. Dan makin kesini tuh sebenarnya kita happy sih ya, karena makin banyak juga pemerintah daerah yang akhirnya concern gitu dengan apa sih kegiatan analisis evaluasi ini gitu. Jadi tantangannya terutama adalah ketika sudah mulai berdatangan ini gitu ya, dengan jumlah orang yang tidak bertambah. Nah ini menjadi tantangan tersendiri tentu buat kami gitu ya. Kemudian juga di lain pihak gitu ya, ada tantangan berikutnya itu adalah target-target yang diberikan. Misalnya kayak tahun lalu target kita, target pribadi ya, itu target kantor wilayah saja di luar masukan dari Pemda itu 5 perda terkait satu tema. Satu tema 5 perda di tahun lalu. Berarti dalam 1 tahun 5 perda. Oke. Tahun ini alhamdulillah naik jadi 10. Alhamdulillah teman-teman. Ya, 2 kali lipat ya. Nah, semangat teman-teman. Saya nggak tahu seperti apa. Enggak 20 kan Kak? Kita tunggu teman-teman ya gitu. Nah kemudian ketika kita melakukan ANEF ini, analisis evaluasi ini, kesulitan berikutnya atau tantangan berikutnya adalah dia ini hasilnya itu belum terintegrasi dengan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Maksudnya begini, kita ini kan menyampaikan rekomendasi hasil dari ANEF kita. Tapi tentu saja ketika kita kemudian serahkan kepada pemerintah daerah, belum ada yang kemudian akan memastikan atau mengintegrasikan bahwa hasil ANEF kita ini akan kemudian ditindaklanjuti untuk dibentuk peraturan yang sesuai dengan hasil rekomendasi kita. Nah, karena ini juga harus diingat kembali, kita menyesuaikan juga dengan kemampuan teman-teman di pemerintah daerah, kemampuan penganggaran terutama ya, karena memang bicara mengenai perubahan peraturan perundang-undangan atau pembentukan itu tidak bicara dengan nominal yang kecil, besar biayanya ya, Pak, ya. Belum lagi tentu saja pemerintah daerah punya prioritasnya sendiri gitu, sehingga itu tidak langsung terintegrasi gitu hasilnya. Tapi ya saya pikir ya sekali lagi itu tantangan yang harus kita pecahkan kan. Jadi makanya kita dimulai dari tahun ini kita agak getol mendatangi teman-teman pemerintah daerah untuk menyampaikan tindak lanjut gitu ya, supaya kalau di bahasa lebih praktisnya gitu ya, supaya diindahkan lah gitu rekomendasi kita yang kita sampaikan, supaya tidak hanya menjadi laporan yang diterima terus disimpan di bawah meja gitu. Ternyata ada loh tindak lanjut yang harus diusahakan untuk perubahan terhadap perda ini. Mungkin tidak langsung sampai masuk di dalam perencanaan pembentukan perda di tahun depan misalnya gitu. Tapi paling tidak bisa dimulai dengan koordinasi dengan stakeholder terkait, rapat-rapat internal teman-teman Pemda. Nah, itulah yang tahun ini mulai kita kita lakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk mulai menindaklanjuti rekomendasi yang kita lakukan di terhadap analisa evaluasi di tahun yang lalu. Oke, berarti tadi setelah dilakukan analisis evaluasi diberikan rekomendasi ya Kak ya terhadap peraturan yang menjadi objek tadi ya Kak ya. Jadi disampaikan Kak Resti ada rekomendasi yang bersifat regulatif maupun rekomendasi yang non regulatif ya. Tadi udah diberikan banyak banget contohnya
kepada teman-teman. Jadi tadi regulatif sempat disinggung, bisa dia diubah, bisa dia dicabut ya Kak ya. Betul. Atau kalau yang non regulatif berarti tadi bentuk koordinasi itu bisa disampaikan sebagai non regulatif. Rekomendasi non regulatif, bisa koordinasi antar instansi terkait atau stakeholder terkait berkenaan dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan analisis evaluasi gitu ya Kak. Oke, nah berarti ini sudah tercerahkan nih berarti Kak. Sudah ya? selesai berarti. Sudah tercerahkan belum? Closing belum dulu. juga. Sabar ya Kak. Ya, Oke. Bella. Jadi udah gak sabar ya Kak? Udah mau deket jam pulang. Mau beli takjil. mau war takjil. Oke, jadi ini kita udah tercerahkan ya teman-teman, bahwa ternyata peraturan perundang-undangan itu nggak hanya dibuat selesai gitu ya Kak ya. Ternyata setelah dibuat kita maintain, kita periksa lagi, kita cek lagi, benar nggak sih ini ternyata memang masih bisa berlaku, masih relevan, atau ternyata udah nggak sehat nih peraturan, harus kita ganti. Nah jadi ini ternyata pentingnya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan, supaya apa? Supaya melihat bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mencapai tujuan awal dibentuknya peraturan perundang-undangan itu ya Kak ya. Benar. Oke, nah kalau ibaratnya orang Melayu nih, saya dititipin nih quote nih Kak. Waduh. Ibarat orang kata pepatah Melayu. Kutipan ya. Kutipan. Kuat kayaknya enggak kuat enggak Kutipan. Kutipan teman-teman. Kutipan pepatah Melayu katanya Kak. Bismillah ya latihan dulu bahasa Melayu nih. Air yang mengalir itu jernih. Hukum yang dievaluasi itu elok jalannya. Nah, jadi supaya jalannya elok, lakukanlah analisis evaluasi. Oke. Nah, terakhir nih Kak, masih ada ya? Terakhir. Oh, terakhir. Insya Allah yang terakhir. Siap-siap loh. Masih ada waktu buat takjil, masih ada. Ini kehabisan 1 menit cukup lah nih. Oke. Mau closing statement dari Kak Resti sebagai analis hukum yang melakukan analisis evaluasi ini. Apa harapan Kakak terhadap proses analisis dan evaluasi di daerah supaya nantinya akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan berkualitas di daerah? Oke, bicara mengenai harapan, tentu saja ini dari dua sisi ya Mbak Putri ya. Yang pertama dari sisi kami sendiri, kita di kantor wilayah, tentu saja kita berharap saya dan teman-teman ini semakin hari gitu ya, di dalam segala proses akan semakin tajam dalam melakukan analisa dan evaluasi. Sehingga rekomendasi yang kita berikan itu bisa sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya. Nah tentu saja bagian dari mempertajam ini itu jam terbang ya. Nah jadi memang saya dan teman-teman sendiri harus memperbesarlah kapasitas kami untuk bisa menghasilkan rekomendasi atau analisis yang lebih tajam. Nah kemudian dari luar harapan kami adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah siklus. Ya mulai dari mulai dari perencanaan bahkan gitu ya, perencanaan, pembentukan sampai ketika nanti dia sudah pengundangan, analisis dan evaluasi dilakukan. Nah ini merupakan satu siklus yang tidak putus. Sehingga hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan itu kedepannya harapan kami bisa menjadi benar-benar dokumen pendukung untuk perencanaan pembentukan hukum yang berkelanjutannya. Gitu ya. Jadi itu seperti satu siklus yang tidak putus. Nah, karena ini sesuatu yang analisis dan evaluasi ini tergolong baru dan belum seperti populernya ketika kita melakukan pembentukan gitu ya. Nah, harapan kami juga pada akhirnya analisis dan evaluasi ini mempunyai tempat yang sama dan kantor wilayah sebagai pusat yang melakukan analisis dan evaluasi itu juga bersedia sekali untuk kemudian berjalan bersama-sama teman-teman analisis hukum yang ada di daerah. Jadi evaluasi ini sebenarnya juga tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pembentukan peraturan perundang-undangan ya Kak ya, tetapi memastikan bahwa memang hukum itu dapat berjalan dengan efektif, adaptif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Cocok. Terima kasih Kak Resti, ini perbincangan kita yang sangat luar biasa hari ini. Udah ya. Akhirnya sudah. Terima kasih Kak Resti telah berbagi ilmu sembang-sembang santai dengan kita berkaitan dengan analisis evaluasi. Kita mungkin bisa ketemu lagi minggu depan di episode selanjutnya di Sembang Hukum. Terima kasih Kak Resti. Ini sebelumnya saya ada pantun. Masih ada pantun. Iya, ini karena puasa.
Produktif ya. Iya, wajah tersenyum melihat ikan betutu. Lapar kan ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Sembang Hukum episode berikutnya. Terima kasih.